Shalom, jumpa lagi di channel Eklesia Kuriakon. Pada kesempatan kali ini, tema pembahasan kita adalah kedaulatan Allah versus kehendak bebas manusia. Untuk memulai, saya akan melontarkan sebuah pertanyaan. Jika Alkitab adalah firman Allah, maka mungkinkah ada kontradiksi di dalamnya? Untuk diketahui, pengertian kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Contoh kalimat kontradiksi adalah, semua sudah siap, kecuali Agus. Kata kecuali adalah pertentangan dengan kata semua. Jika kita lihat dalam Alkitab, ada banyak hal yang terkesan kontradiksi. Seperti yang pertama, Allah Tritunggal. 3 tapi kok 1? 1 tapi kok 3? Hal ini tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sini jelas ada 3 pribadi, tapi kemudian kok menjadi 1? Seperti tertulis dalam Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi terkesan kontradiksi. Meskipun untuk ini sudah kita bahas ya di video yang pertama, jadi jelas ini bukan kontradiksi. Yang selanjutnya adalah, jika ingin menjadi yang terdahulu, maka jadilah yang terakhir. Seperti tertulis dalam Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Selanjutnya, jika ingin mendapat hidup, maka serahkanlah hidup. Seperti dalam Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak, tapi ini yang saya sampaikan dalam video ini. Yang terakhir adalah, Allah berdaulat, tapi manusia juga mempunyai kehendak bebas. Seperti tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa ini kan artinya sanggup melakukan apa saja, artinya berdaulat. Tapi ternyata dalam Mazmur 25 ayat 12 berbunyi demikian, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di sini jelas dikatakan bahwa manusia mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Jadi manusia juga punya kehendak bebas. Jadi terkesan kontradiksi, karena Allah berdaulat, tapi manusia juga punya kehendak bebas. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal, yaitu, jika Alkitab adalah firman Allah, maka mungkinkah ada kontradiksi di dalamnya? Maka jawabannya adalah tidak ada. Karena kalaupun ada sesuatu yang terkesan seperti kontradiksi, maka hal tersebut bukanlah kontradiksi, melainkan hanya paradoks. Lalu apa itu paradoks? Pengertian paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tapi kenyataannya mengandung kebenaran. Terkesan kontradiksi, tapi sebenarnya tidak. Contoh, aku kesepian di kota yang ramai ini. Terkesan bertentangan antara sepi dan ramai. Tapi kalimat ini memiliki kebenaran bahwa ada juga di dalam keramaian seorang merasakan kesepian. Untuk lebih jelasnya dan agar sesuai dengan tema, maka kita akan membahas paradoks tentang kedaulatan Allah dan kehendak manusia. Sebelum lanjut, saya ingin sampaikan bahwa Alkitab adalah pemegang otoritas mutlak dalam kebenaran. Hal ini sesuai dengan doktrin sola scriptura. Maka tidak mungkin ada kontradiksi di dalamnya. Kalaupun ada hal-hal yang terkesan kontradiksi, maka hal tersebut adalah paradoks. Jadi,
Jangan karena kita tidak mampu memahami dua pernyataan di dalam Alkitab yang terkesan kontradiksi, maka kemudian kita menolak salah satu pernyataan karena kita menganggapnya sebuah kontradiksi. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita mengakui dan menerima bahwa kedua pernyataan di dalam Alkitab tersebut adalah benar, meskipun terkesan kontradiksi. Lalu kita meminta hikmat Roh Kudus dan berusaha belajar untuk memahami hubungan keduanya. Bahkan, pada kemungkinan terburuknya, jika kita tetap tidak bisa menghubungkan kedua pernyataan tersebut, itu tidak kemudian berarti bahwa kedua pernyataan tersebut adalah sebuah kontradiksi. Jadi intinya adalah jangan membatasi kebenaran Alkitab dengan otak dan pengetahuan kita yang jelas sangat terbatas. Karena sekali lagi yang pasti Alkitab adalah satu-satunya pemegang otoritas mutlak dalam kebenaran. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Pernyataan pertama mengatakan bahwa Allah berdaulat. Artinya Allah punya kuasa dan wewenang mutlak untuk menentukan sesuatu dan membuatnya terjadi sesuai dengan ketentuannya. Lalu pernyataan kedua adalah manusia memiliki kehendak bebas. Artinya manusia diberi hak untuk menentukan apa yang akan dilakukan atau dipilihnya. Ini kan terkesan kontradiksi ya, karena jika Allah berhak menentukan segala sesuatu, berarti manusia tidak punya kehendak bebas dong. Atau sebaliknya, jika manusia memiliki kehendak bebas, berarti kuasa Allah dibatasi kehendak bebas manusia itu dong. Dan artinya Tuhan tidak berdaulat. Apakah benar seperti itu? Sekali lagi, hal ini sepertinya kontradiksi, namun sebenarnya tidak, dan hanya merupakan sebuah paradoks. Jika ada dua pernyataan, yaitu Allah berdaulat dan manusia memiliki kehendak bebas, mengapa kita tidak berpikir bahwa karena Allah berdaulat, maka dengan kuasanya, Dia justru menggunakan kehendak bebas manusia itu untuk menggenapi ketentuannya? Caranya, Tuhan bisa mengkondisikan apa yang dialami manusia, agar manusia tersebut kemudian berdasarkan kehendak bebasnya mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ini hal yang biasa saja sebenarnya. Bahkan hal ini sudah dilakukan dalam kehidupan kita, dan yang mengkondisikan hal tersebut adalah manusia. Contoh pemilu di berbagai negara. Pilihan para pemilih sebenarnya sudah digiring dengan pengkondisian situasi. Situasi yang dibuat ditentukan berdasarkan data hasil riset dan algoritma yang rumit, sehingga bisa merumuskan pengkondisian situasi yang tepat untuk hasil tertentu. Misalnya, pengkondisian situasi isu SARA, agama, dan lain-lain. Hasilnya, besar kemungkinannya calon yang melakukan pengkondisian situasi itu menang dalam pemilu. Nah, ini baru manusia ya. Tuhan jauh lebih bisa melakukan hal tersebut karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di samping itu, Dia sangat mengenal kita, dan Dia tahu persis pengkondisian apa yang akan dapat membuat kita mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas kita agar sesuai dengan ketentuannya. Kalau kita hubungkan dengan lagu, misalnya dalam lirik lagu Dewa 19, bunyinya seperti ini. Sentuhlah Dia tepat di hatinya, Dia akan jadi milikmu selamanya. Dan Tuhan itu sangat mampu untuk menyentuh hati kita. Dia tahu hal-hal yang dapat membuat hati kita tersentuh, sehingga kemudian kita, seperti lirik tadi, kita bisa memberikan hati kita kepada Dia. Kita bisa melakukan apa yang menjadi ketentuannya, meskipun itu berdasarkan dengan kehendak bebas kita. Kalau dalam Alkitab kita bisa melihat contoh dalam Lukas 5 ayat 1-11. Ini menceritakan tentang pertama kalinya Yesus berjumpa dengan Petrus dan mengangkatnya menjadi murid. Ceritanya kurang lebih seperti ini. Jadi Petrus dan saudara-saudara dan teman-temannya sudah semalaman mencari ikan, tapi nggak dapat. Lalu kemudian datang Yesus dan menyuruh mereka untuk kembali mengambil jala dan menebarkannya di tempat yang dalam, kembali mencari ikan. Kemudian Petrus mentaatinya, dan
luar biasanya, jalannya kemudian penuh dengan ikan. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa buat Petrus karena semalam-malaman dia nggak dapat apa-apa. Tapi ketika dia disuruh oleh seorang yang bernama Yesus, ternyata kemudian dia mendapatkan ikan yang banyak. Ada yang menarik dalam Lukas 5 ayat 1-11 ini, terkhusus dalam ayat 5 dan 8. Ada perubahan sebutan dari Petrus kepada Yesus. Sebelumnya guru dalam ayat 5 menjadi Tuhan dalam ayat 8. Ini terjadi karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang menyentuh hati Petrus. Petrus itu nelayan, dan Yesus menyentuh hati Petrus yang seorang nelayan dengan melakukan mukjizat yang berkaitan dengan hal mencari ikan. Itu sebabnya Petrus yang tersentuh hatinya, kemudian dengan kehendak bebasnya, dia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Mungkin akan berbeda ceritanya jika mukjizat yang dilakukan kepada Petrus saat pertama kali bertemu dengan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Belum tentu Petrus kemudian tersentuh hatinya. Tapi sekali lagi Yesus tahu apa yang dapat membuat hati Petrus tersentuh dan membuat dia dengan kehendak bebasnya melakukan apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Jadi clear di sini bahwa kedaulatan Allah dan kebebasan manusia bukanlah sesuatu yang kontradiksi, melainkan sesuatu yang bersifat paradoks. Karena Tuhan dengan kedaulatan dan kuasanya mampu membuat manusia dengan kehendak bebasnya melakukan apa yang menjadi ketentuannya. Demikian pembahasan untuk tema kali ini. Semoga jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.